Oke, baik, kembali lagi bersama saya dengan Kak Joko. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang spesifikasi sebuah lampu. Nah, bagaimana sih dasar dari spesifikasi dari sebuah lampu ya? Oke, spesifikasi. Nah, jadi nanti spesifikasi lampu ini tentunya memiliki yang namanya, syarat cocoknya dihubungkan dengan potensial berapa gitu, supaya dia terlihat normal atau bagaimana, supaya tidak rusak atau supaya awet gitu. Nah, jadi, nanti di sini kita lihat dulu misalkan ada sebuah lampu nih ya. Nah, misalkan ada sebuah lampu, kita bayangkan aja ya, ada sebuah lampu nih. Nah, jadi nanti, sebuah lampu ini misalkan tertulis di sebuah lampu itu adalah, eee, bisa kita buat misalkan 220 volt kemudian 60 watt. Nah, dari keterangannya ini nanti apa yang bisa kita peroleh? Jadi, keterangannya nanti dia begini, jika kita hubungkan dengan sumber tegangan, misalkan sumber tegangan Sumber tegangannya itu misalkan kita sebut aja dengan Vs ya. Apa yang terjadi dengan lampu? Jadi nanti jika ya, ini tegangan yang tertulis di lampu, sedangkan ini adalah daya yang tertulis di lampu gitu. Nah, apa yang terjadi jika kita hubungkan dengan sumber tegangan? Nah, jadi nanti begini, yang terjadi yang pertama, jika nanti misalkan Vs-nya, sumber tegangannya lebih besar daripada tegangan yang tertulis di lampu, itu nanti yang pertama yang terjadi adalah lampunya tidak sanggup. Artinya dia nanti bisa putus, lampunya bisa putus atau rusak karena tegangannya terlalu besar. Makanya ketika terjadi hubungan singkat itu tegangannya kan terlalu tinggi, makanya terjadi putusnya sebuah lampu. Nah, kemudian jika Vs-nya tegangan sumber itu sama dengan tegangan yang tertulis di lampu, maka lampunya akan menyala normal. Begitu. Kemudian, jika misalkan, ini misalkan ya, jika nanti tegangan sumber lebih kecil daripada tegangan yang tertulis di lampu, maka di sini lampunya akan menyala dengan redup. Nah, ini yang terjadi. Ya, oke. Jika kita hubungkan dengan sumber tegangan. Kemudian yang kedua, jika kita cari hambatan lampunya berapa. Nah, kalau ingin mencari hambatan lampu, maka nanti Anda bisa cari dengan persamaan R sama dengan VL kuadrat, tegangan lampu, tegangan yang tertulis di lampu, kemudian dibagi dengan daya lampu gitu. Oke? Nah, kemudian, berapa sih kuat arus yang mengalir? Nah, ini pertanyaan yang ketiga. Kuat arus yang mengalir pada lampu, tentunya ini berdasarkan berapa sih daya sumber tegangan yang kita hubungkan gitu. Jadi nanti untuk mencari kuat arus yang mengalir itu nanti tegangan yang kita hubungkan atau tegangan sumber dibagi dengan hambatan lampu itu sendiri. Jadi hambatan lampu kita bisa peroleh dari sini, sedangkan kuat arusnya kita bisa peroleh dari sini. Nah, begitu kira-kira. Oke? Nah, yang keempat nanti di sini kita buat yang keempat, berapa sih daya disipasinya? Nah, daya disipasi itu adalah daya yang terpakai, ya. Daya disipasi artinya daya terpakai. Berapa sih daya yang terpakai gitu? Nah, daya yang terpakai nanti itu dengan T disipasi sama dengan tegangan sumber dibagi dengan tegangan lampu dikuadratin dikali dengan daya yang tertulis di lampu gitu. Ya. Oke. Kemudian nanti
Yang kelima adalah lampu akan menghabiskan energi sebesar berapa? Sebesar 60 joule atau bisa juga 60 watt sekon ya. 60 watt sekon. Joule itu sama dengan watt dikali sekon ya, waktu dikali sekon. Ketika dihubungkan dengan tegangan berapa? Tegangan 220 volt begitu. Nah, kalau ini misalkan waktunya adalah waktu, maka nanti kita buat aja kalikan dengan waktunya ya. Ini nanti ada sedikit tambahan. Katanya begini, lampu akan menghabiskan energi sebesar 60 joule atau watt sekon ketika dihubungkan dengan tegangan tiap detik gitu. Tiap detik atau tiap sekon. Nah, kalau dia misalkan ini jam, maka nanti lampu akan menghabiskan energi sebesar 60 watt hour ya, watt jam ketika dihubungkan dengan tegangan 220 volt tiap jamnya. Jadi nanti untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Kita lihat contoh berikutnya. Berikut ini adalah lampu yang spesifikasinya 50 watt, kemudian 100 volt, dihidupkan pada tegangan. Oh, tegangan sumbernya. Oke, berarti di sini diketahui yang pertama adalah wattnya ya. Berarti 50 watt per 110 volt. Nah, ini namanya daya pada lampu, ini tegangan pada lampu ya. Oke. Kemudian dihidupkan pada tegangan 500 volt. Berarti tegangan sumbernya adalah 50 volt, bukan 500. Oke, yang ditanya adalah daya disipasi lampu. Kalau ditanya misalkan, kita cek dulu ya. Yang pertama adalah daya disipasi. Berarti daya disipasi, tegangan sumber dibagi tegangan lampu dikuadratin dikali dengan daya lampu yang tertulis ya. Oke. Nah, ini bisa kita peroleh di sini katanya bukan. Ini seharusnya 100 ya, bukan 110. Oke, ini 100. Nah, jadi nanti bisa kita tuliskan PS-nya itu berapa? PS-nya, tegangan sumbernya itu adalah 50. Tegangan pada lampu 100 dikuadratin dikali dengan berapa? 50. Berarti ini kan mati nih. Habis tinggal 1/2. Jadi 1/2 pangkat 2 ini jadi 1/4. Dikali 50 ya. Sama dengan 12,5. 12,5 watt. Berarti dia daya disipasi atau daya yang terpakai itu 12,5 watt. Berarti jawaban nomor 1 ini salah ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua katanya apa? Hambatan lampu. Apakah benar 200? Kita cari aja. R sama dengan VL kuadrat per TL. Berarti ini 100 dikali 100 ya. Per 50. Nah, ini eliminasi. Ini 2, berarti 2 kali 100, berarti 200 ohm. Berarti jawaban nomor 2 itu benar. Kemudian kita cek nomor 3. Kuat arus pada lampu katanya 0,5 ampere. Oke, kita cek. Berarti nanti VS per R ya. Oke, berapa dia? VS-nya itu adalah 50 per 200. Berarti kita matikan. Ini sekitar 0,25 ya. 25 ampere, bukan 0,5 ampere. Oke, berarti nomor 3 salah. Kemudian yang nomor 4 itu adalah energi yang disipasikan lampu selama 4 jam. Berarti waktunya di sini adalah 4 jam ya. 4 jam. Kemudian energi yang didisipasikan itu kalau dia misalkan
selama 4 jam, maka buat saja begini, energi disipasi itu sama dengan daya yang didisipasikan dikali dengan waktu. Nah, jadi kita kalikan aja, ini katanya berapa tadi? 12,5 dikali energi disipasi ya. Daya disipasinya tadi 12,5 dikali dengan 4. Berarti ini 50 watt hour. Ya, watt hour maksudnya watt jam. Berarti waktunya tidak diubah gitu menjadi sekon. Tetapi kalau diubah dia menjadi watt sekon. Jadi sangat gampang sebenarnya dalam menentukan spesifikasi lampu, kemudian hambatan lampu berapa, kuat arus yang mengalir berapa, daya disipasinya berapa, kemudian dia keadaan lampunya normal atau tidak gitu. Ya. Oke. Nah, demikian penjelasan dari Kakak tentang spesifikasi lampu. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.